Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Siaran TV pada pertemuan keempat. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai elemen dalam programming. Baiklah, sebelum kita ngebahas apa saja elemen-elemen dalam programming, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan programming. Jadi, programming itu sendiri merupakan programming broadcast. Sering disebut tuh programming broadcast. Itu adalah perorganisasian suatu program seperti radio atau televisi dalam periode harian, mingguan, ataupun periode bulanan. Jadi, program ini tuh bahasa Indonesianya adalah penjadwalan. Jadi, sering disebut dengan schedule. Lembaga penyiaran umumnya menggunakan strategi yaitu secara rutin mengganti ulang penjadwalan untuk tetap merebut perhatian pendengar ataupun penonton, audiens, dengan hadirnya program yang terbarukan. Langkah ini tuh agar dapat tetap bersaing dengan lembaga penyiaran yang lain dalam satu kawasan. Baik, di sini aku akan ngebahas 4 elemen programming. Yang pertama itu adalah perencanaan program atau planning. Jadi perencanaan itu sangat penting banget untuk proses pembuatan sebuah program acara televisi. Melalui perencanaan itu kita akan membuat proses produksi menjadi mudah dan efisien. Perencanaan program mencakup pekerjaan, mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan satu stasiun itu mendapatkan tujuan program dan tujuan keuangannya. Yang kedua, tujuan program. Mengelola program itu tidak berbeda juga dengan memasarkan suatu produk kepada konsumen. Keberhasilannya itu diukur dengan pencapaian atas tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup target audiens dan target pendapatan. Tujuan program itu adalah untuk menarik dan mendapatkan sebanyak mungkin audiens. Dan yang ketiga itu adalah produksi. Produksi ini tuh seperti mengkaji sisi produksi dari setiap acara, mulai dari format acaranya seperti drama, non-drama, news atau sport gitu ya. Terus story treatment, produksi, dan cast. Nah, jadi dalam cast ini tuh dipilih kayak artisnya, bintang, band, dan lain-lain gitu. Terus ada directing, production, desain, artistik, grafik, shoot editing, wardrobe, dan lainnya gitu. Terus ada elemen yang keempat yaitu marketing. Marketing ini tuh ngebahas tentang strategi marketing dan sales untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan dari program yang mereka buat gitu. Topik antara lain itu tentang harga spot iklan, built-in product, pre-sales, dan brand awareness. Target konsumen juga gitu ya. Terus yang elemen terakhir itu ada distribusi. Jadi di distribusi inilah perhitungan harga produksi, pembelian program seperti film, distribution, suppliers, dan lain-lain yang sesuaikan dengan kemampuan daya beli stasiun televisi. Dikaji juga programming value per detik dari biaya-biaya rata-rata 2 kali operasional stasiun televisi per detik gitu. Kemudian selain ngebahas elemen programming di sini, saya juga akan ngebahas tentang elemen keberhasilan suatu program. Jadi setiap program itu kan rancangannya programming harus memiliki jenis daya tarik ataupun type of appeal. Itu kan fungsinya untuk menarik audiens gitu kan. Jadi elemen-elemen daya tarik itu menentukan suksesnya sebuah program. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah konflik. Elemen konflik ini tuh menjadi sangat penting untuk menarik perhatian audiens dalam sebuah film, drama komedi, talk show, dan lain-lain. Konflik di sini tuh adalah benturan kepentingan ataupun benturan karakter antara tokoh-tokoh yang terlibat gitu. Terus kemudian tuh ada durasi. Jadi dalam suatu program itu durasi sangat penting karena berhasil adalah program yang dapat bertahan selama mungkin dan tidak bersifat hanya sekali tayang. Dalam hal durasi, program siaran ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama durable program ataupun program yang bertahan lama. Kemudian ada juga non-durable program, yaitu program yang tidak dapat bertahan lama. Jadi yang bertahan lama itu kayak berita gitu kan. Itu sering banget kita nonton setiap hari gitu.
dan juga sangat penting berita itu dalam kehidupan kita. Terus juga ada yang namanya favorit ataupun kesukaan. Jadi itu ada kan sebuah program itu kita suka banget gitu dengan program itu, tapi bukan karena suka dengan isi programnya, tapi suka dengan pemain yang di dalam program itu. Jadi di sini tuh seorang programmer tuh harus pintar banget ataupun harus mampu memilih dan menampilkan tokoh utama pembawa acara yang audiens sukai gitu. Karena sangat berpengaruh sekali sama audiens. Terus yang selanjutnya itu ada konsistensi. Jadi dalam suatu program itu harus konsisten terhadap tema dan tampilan karakter sejak awal sampai akhir. Jadi tidak ada terjadi pembelokan ataupun penyimpangan karakter yang membuat audiens bingung gitu. Terus selanjutnya itu ada energi. Setiap program itu kan harus memiliki energi yang mampu menahan audiens untuk tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal lain. Jadi suatu program itu memiliki energi jika terdapat 3 hal, yakni kecepatan cerita, excitement, daya tarik, dan gambar yang kuat. Terus selanjutnya ada timing. Jadi program itu dalam memilih suatu program siaran yang harus mempertimbangkan waktu penayangan timing, yaitu apakah program tersebut cocok atau sesuai dengan zamannya gitu. Terus ada juga tren. Jadi program itu juga harus up to date gitu loh. Mereka juga harus mampu memilih program-program siaran yang sedang tren ataupun yang sedang digandrungi di tengah masyarakat ya. Sesuatu yang sedang tren itu kan menjadi indikasi sebuah program akan diterima oleh audiens gitu. Baiklah, mungkin itu aja yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.